mempresentasikan chapter 8, dimulai dari saya terlebih dahulu. Baik, saya akan mulai dari 8.1 yaitu Network Layer Characteristic. Selanjutnya ada The Network Layer. Network Layer adalah lapisan yang bertugas mengirimkan data antar jaringan menggunakan alamat IP dan memantau jalur terbaik menuju tujuan. Lalu ada enkapsulasi. IP encapsulation adalah proses menambahkan header IP ke data sehingga menjadi paket yang dapat dikirim melalui jaringan. Lalu ada karakteristik of IP. IP menyediakan pengalamatan logis dan routing agar perangkat dapat berkomunikasi melalui jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada connectionless. IP bersifat connectionless, yaitu mengirim paket tanpa membangun koneksi terlebih dahulu dengan perangkat tujuan. Lalu ada best effort atau IP menggunakan metode best effort, artinya berusaha mengirim data tetapi tidak menjamin paket akan sampai dengan sempurna. Lalu yang terakhir ada media independen. IP dapat bekerja pada berbagai media jaringan seperti kabel, fiber optik, dan wifi tanpa bergantung pada satu jenis media tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang membawakan materi 8 titik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 8.3 yaitu IPv6 paket. Yang dimana IPv6 ini memakai alamat 128 bit dan menghasilkan jumlah alamat yang sangat besar sehingga tidak akan habis dan tidak butuh NAT lagi. Jadi koneksi langsung antar perangkat bisa berjalan normal bentuk kepada paketnya juga disederhanakan sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Perbedaan kepala paket IPv6 itu yang tetap ada nomor versi, alamat pengirim, dan alamat tujuan. Yang diubah namanya jenis layanan, kelas lalu lintas panjang, total panjang, data masih hidup, batas lompatan, jenis protokol, dan berikutnya yang dihapus yaitu bagian pemeriksaan kesalahan. Beberapa kolom lain karena tugas pengecekan dialihkan ke lapisan lain agar kinerja jaringan lebih baik. Bagian utama kepala paket IPv6 yaitu berukuran tetap 40 bit, berisi tanda versi 6, tingkat prioritas data, penanda aliran data, ukuran data, jenis protokol yang dibawa batas maksimal, yang dimana lompatan rutenya serta alamat pengirim dan tujuan masing-masing sepanjang 128 bit. Mungkin sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas bagian 8.4 yaitu how a host route. Jadi di 8.4.1 yaitu host forwarding decision, yaitu host mengecek apakah alamat tujuan jaringan atau berbeda. Jika satu jaringan, data dikirim langsung. Jika berbeda jaringan, data dikirim ke router. Yang kedua ada 8.4.2 yaitu default gateway. Default gateway adalah alamat router yang menjadi jalan keluar dari jaringan lokal, digunakan untuk mengirim data ke jaringan lain untuk internet. 8.4.3 yaitu a host route to the default gateway. Jika tujuan berbeda di luar jaringan lokal, host mengirim paket ke default gateway. Selanjutnya, router kemudian meneruskan paket ke tujuan. Yang terakhir ada 8.4.4 yaitu host routing tables. Routing table adalah daftar jalur yang digunakan host untuk mengirim data, membantu host melakukan apakah paket dikirim langsung atau melalui gateway. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Host menentukan jalur pengiriman data dengan demikian alamat tujuan. Jika tujuan berada di jaringan lain, data akan dikirim melalui default gateway menggunakan informasi dari routing table.
Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas 8.5 yang dimana itu Introduction to Routing. Di 8.5.1 router packet forwarding decision. Nah, itu atau analogi cara kerja router. Nah, agar audiens langsung scroll dulu. Nah, ini contoh gambarnya di mana di sini ada paket data yaitu surat atau paket belanja online, ada IP tujuan, alamat rumah yang tertera di paket, ada router, kantor pos atau kurir transit, dan selanjutnya ada routing table atau buku peta atau panduan rute milik kurir untuk panduan rute menentukan lewat jalan mana agar paket sampai ke kota tujuan. Selanjutnya terus di sini juga ada ilustrasi alur keputusan router atau flowchart sederhana di mana paket datang, periksa IP tujuan apakah ada di tabel rute, jika iya terhubung langsung, kirim ke komputer tujuan. Terus ada jaringan jauh, oper ke router berikutnya, next hop, tidak ada, buang paket atau drop atau kirim ke default route. Selanjutnya ada tabel perbandingan statis versus dinamis. Ada di sini ada fitur, ada routing statistik, ada routing dinamis yang dimana di fitur itu ada konfigurasi manual oleh administrator. Selanjutnya ada otomatis lewat protokol. Lalu ada ukuran jaringan, cocok untuk jaringan kecil. Routing dinamisnya cocok untuk jaringan besar dan luas. Jika jalur putus, harus diubah manual atau jaringan DOT. Otomatis cara jalur alternatif. Terus selanjutnya di sini ada tips tambahannya, di mana si keamanan itu dia lebih aman atau tidak ada update rute bocor. Terus routing dinamisnya butuh konfigurasi keamanan tambahan. Lalu yang terakhir itu beban router. Dia router statisnya dia ringan atau hemat CPU dan RAM. Lalu routing dinamisnya dia lebih berat atau butuh CPU dan RAM untuk hitung rute. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari 8.5, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 1 chapter 8. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.